Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari dari jurusan Sosiologi 3B. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial mengenai korelasi hubungan dua variabel dalam pemenuhan tugas mata kuliah statistik sosial. Baiklah, sebelumnya saya akan bagikan layar terlebih dahulu. Kita buka ke aplikasi Excel. Nah, kita di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel media sosial dan pengembangan pariwisata. Nah, ini dari seluruh responden terdapat 28 responden. Lalu di skor yang media sosial, kita blok, kita blok semua, yang bagian skornya saja ya. Lalu kita salin ke space yang kosong. Di sini saya di space yang X. Eh, ini naraknya bebas ya. Lalu di skor pengembangan pariwisata juga sama sebelumnya seperti eh, media sosial kita salin lalu kita tempel ke sebelah variabel media sosial. Nah, setelah dapat kita pindahkan tadi lalu kita buka ke aplikasi SPSS. Setelah kita buka eh, setelah Setelah kita buka aplikasi SPSS, lalu kita masuk ke variable view. Nah, di variable view ini nama kita buat X, dan kita enter. Untuk yang bawahnya kita buat Y, lalu kita enter juga. Nah, untuk di desimal ini kita bulatkan menjadi 0. Di bawahnya juga kita lakukan sama, kita buat 0. Nah, di label ini kita beri nama media sosial, dan di bawahnya pengembangan pariwisata. Nah, setelah itu lalu kita buka ke data view. Nah, untuk memasukkan nilai tadi, kita buka kembali aplikasi Excel. Setelah kita buka aplikasi Excel, lalu skor yang di X tadi eh, kita blok semuanya, lalu kita klik, lalu kita salin dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Di X ini kita pindahkan, di X ini kita pindahkan lalu kita paste. Nah, setelah kita pindahkan nilai yang dari Excel ke SPS tadi, lalu kita buka kembali aplikasi Excel. Nah, setelah kita buka aplikasi Excel, kita kita peroleh data yang di Y. Di Y ini kita blok juga sama seperti X tadi. Kita klik, lalu kita salin. Nah, setelah kita salin, kita buka kembali ke aplikasi statistik tadi. eh, Lalu kita isi di yang Y, kita paste. Nah, setelah dapat ini, kita pindahkan data-data yang dari Excel ke SPSS tadi. Lalu kita buka ke analis, lalu ke correlation, lalu verification. Nah, setelah dari sini kita pindahkan ke variabel, dan ini juga kita pindahkan ke variabel. Nah, setelah ini dipastikan terconteng, terchecklist semua, baru kita OK. Nah, setelah dapat hasil yang dari SPSS tadi, kita copy, lalu kita buka ke aplikasi Word. eh, kita buka ke aplikasi Word. Nah, di sini kita kita salin, eh, kita salin, kita salin. Nah, lalu kita lihat ke paduan uji correlation hubungan variabel X dan terhadap variabel Y. Nah, korelasi Pearson. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R.
jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Nah, kita lihat di signifikan correlation, yaitu 0,14. Lalu kita lihat di dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kita lihat tadi di signifikan correlation yaitu 0,014. Nah, berarti itu termasuk ke dalam eh, nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Nah, untuk signifikan korelasi tadi, dia berkorelasi. Ini kita salin, kita buat keterangan di bawah tabel yang sudah kita copy tadi. Kita buat di sini. Maaf guys, kita buat di sini berkorelasi. Lalu yang kedua, kita lihat percent correlation. Nah, percent correlation-nya yaitu 0,457. Nah, lalu kita lihat kembali di pedoman derajat hubungan. Nah, nilai percent correlation 0,0 sampai dengan 0,20 tidak ada korelasi. Dan nilai percent correlation 0,21 sampai dengan 0,40 berarti korelasi lemah. Sedangkan nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60 yaitu korelasi sedang. Dan nilai percent correlation 0,61 sampai dengan 0,80 berarti masuk ke dalam korelasi kuat. Sedangkan nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1,00 yaitu korelasi sempurna. Nah, yang kita lihat tadi eh, di percent correlation yaitu 0,457 yang berarti jika kita lihat di pedoman derajat hubungan yaitu nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60 yang berarti masuk ke dalam korelasi sedang. eh Buat korelasi, korelasi sedang karena 0,41. Lalu kita cari selanjutnya kita cari membandingkan percent correlation dengan R table. Percent correlation lebih dari R tabel sama dengan berhubungan dan percent correlation kurang dari R tabel dengan tidak berhubungan. Nah, kita lihat gimana caranya yaitu kita lihat di N ini adalah jumlah responden sebanyak 28. Lalu kita buka ke dalam tabel R tabel yaitu ke 28 N28 tadi responden yaitu 0,374. Kita lihat di sini berarti 5%. Lalu kita lihat kembali di percent correlation yaitu 0,457 yang berarti percent correlation lebih besar dari R table sama dengan berhubungan. Apabila percent correlation kurang dari nilai R table tadi, maka dia tidak berhubungan karena ini percent correlation-nya lebih tinggi dari R table maka dia berhubungan. Jika dia berhubungan lalu kita pindahkan keterangannya tadi ke dalam sini. Kita kita salin aja lah. Nah, mungkin hanya ini yaitu kesimpulannya satu, maka berkorelasi yang signifikan correlation tadi 0,14 yaitu berkorelasi dan dua percent correlation yaitu 0,457 yang dimana nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60 yaitu termasuk ke dalam korelasi sedang. Lalu yang ketiga membandingkan percent correlation dengan tabel R dan percent correlation 0,457 lebih tinggi dibandingkan tabel R jumlah responden 28 yaitu
0,374, yang berarti dia lebih rendah dibandingkan percent correlation, yang berarti percent correlation lebih tinggi daripada tabel R yang sama dengan berhubungan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Eh, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.